kita berdiskusi, sharing tentang topik, "Aku mau ini, aku mau itu." Oh, ternyata. Saya juga mau kok, Pak Ema, lihat gambarnya itu. Oke, silakan Thank Pak you. Ema, lanjut. Iya, terima kasih Ko Brian. Dan buat teman-teman semua, selamat malam. Dan buat saudara-saudara dan teman-temanku yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya dan selamat berbuka puasa ya. Sudah selesai ya berbuka puasanya. Oke, semoga ibadah puasanya ini berjalan sangat lancar dan memberikan satu banyak pelajaran berharga untuk pengembangan kebijaksanaan Anda, ya, sampai pada selesai. Oke, sebelumnya saya juga mau tes juga ini suara saya apakah bisa terdengar dengan baik ya, Ko Brian? Eee, kalau menurut saya sih agak jauh, agak kecil sedikit Pak Ema. Agak Gimana? jauh ya. Heeh, Bentar, bentar, bentar. Tes, tes. mmm, coba teman-teman saya udah ada yang teman-teman yang bisa dengar yang lainnya? Bisa komen teman-teman? Oh jelas, oke. Cek, cek, Bagus Pak cek Ema, point. aman Ya. semua katanya. Mungkin, headphone saya kurang gitu bagus. Silakan. Oke, jadi Halo Pak Ema? oke, oke. Videonya Aman ya freeze. jadinya ya. Ya, videonya freeze ini. Malam ini topiknya itu adalah halo. Ya, sekarang oke, sekarang oke. Oke, iya, iya. Ini yang nanti saya minta tolong ke Ko Brian mengambil alih ketika terjadi sesuatu Oke. pada koneksi saya. Ya, topik malam hari ini juga familiar ya dengan kita, terlebih-lebih kita yang sudah terima bonus atau kita yang tergoda ketika jalan-jalan ke mall gitu banyak sekali tawaran-tawaran. Ya, sorry tadi ada freeze ya? Iya iya tadi, tapi sekarang oke. Nanti kalau freeze saya kasih tahu lagi. Oke, 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 thank you. Ya, oke, ini saya share ini ya. Oke, gambarnya apakah bisa dilihat dengan baik, Ko Brian? Bisa bisa, sangat bagus. Oke, ya, teman-teman. Nah, apakah sudah jalan-jalan nih, sudah melihat tulisan sale ini? Ya, kita sangat familiar ya, terlebih-lebih kalau ada menjelang momen-momen yang sangat hari-hari besar ya, seperti mau mendekati Lebaran begini, atau pada saat menjelang Natalan, Tahun Baru, atau hari-hari besar yang lainnya, itu sangat familiar kita menjumpai eh, barang-barang yang dipamerkan, barang-barang yang didisplay, dan menariknya lagi ada tulisan sale gitu, ya kan? Jadi akhirnya em, mata kita ini nggak tahan nih melihat sesuatu yang mungkin saja kita sebetulnya tidak butuh, tetapi karena apa yang kita lihat ini sangat menggoda, akhirnya muncul keinginan mau ini, mau itu gitu ya. Walaupun itu belum tentu setelah dibeli betul-betul dimanfaatkan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Nah, coba kita share ya. Eh, Mungkin ada yang mau share siapa yang sudah ini sudah mengalami hal ini gitu ya dalam beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan gitu ya yang mengalami hal itu. Jadi jalan-jalan ke mall kah gitu ya. Terus kemudian melihat berbagai macam barang yang didisplay, apakah itu barang elektronik, terus kemudian apakah itu juga makanan, pakaian atau apapun ya. Ada dorongan untuk memiliki mau ini mau itu gitu.
Dan ada yang mungkin sudah akhirnya membeli gitu ya, membeli. Nah, coba bisa kita sharing dulu ya sebelum kita masuk ke dalam latihan kita. Ada yang sudah mengalami itu enggak? Silakan teman-teman, masa kalah sama Afi nih. Afi udah jawab duluan tuh. Silakan yang lainnya bisa di-chatting. Ya, apalagi dengan adanya marketplace ya, adanya belanja lewat online itu lebih-lebih lagi ya. Kita nggak usah kemana-mana juga, nggak usah ke mall, tinggal di rumah saja, pokoknya ada device gitu, kita tinggal scroll gitu. Banyak sekali produk-produk yang jujur aja memang saya sendiri juga merasakan dan mengalaminya gitu ya. Tergoda untuk memilikinya, mau ini, mau itu gitu ya. Melihat semakin modernnya, semakin bagusnya barang-barang yang diproduksi, itu pingin sekali untuk memilikinya. Wow, ya ada yang eee, Black Friday gitu ya, ya yang tinggal di ya ya, oke. Ya inilah fenomena yang, kita alami ya, kita alami, atau banyak atau bisa dikatakan hampir semua orang alami. Kita tidak tahan nih ketika melihat barang-barang yang bagus, barang-barang yang indah gitu kan. Terus kemudian setelah kita melihat ada dorongan dari dalam diri kita, ingin memilikinya, ya ingin memilikinya. Kalau sudah seperti itu, seringkali kita tidak ingat lagi apakah kita ini butuh atau tidak. Ya, kita sudah tidak memperhitungkan itu, tidak memikirkan itu, tidak mempertimbangkan hal itu. Dan ada yang juga tidak mempertimbangkan apakah dana kita ada alokasi untuk itu, gitu ya, alokasi untuk belanja-belanja itu. Bahkan seringkali alokasi dana yang dipakai untuk hal yang lebih penting, kita pakai. Kita pakai untuk memenuhi keinginan kita, ya kan? Nah, sebetulnya gejala atau fenomena ini gejala apa sih? Gitu. Ini yang apakah sehat kalau fenomena atau sikap kita seperti itu kita teruskan, gitu ya? Apakah kemudian baik buat kita? Nah, ada satu nasihat dari guru kita, Yonggi Minjin Rinpoche, beliau mengatakan begini, bahwa keserakahan dan ilusi, jadi keinginan, ingin ini, ingin itu, mau itu sebetulnya adalah bentuk keserakahan, ya keserakahan kita. Dan ilusi memperkuat satu sama lain. Ilusinya sendiri adalah apa yang kita lihat itu nampak bagus, nampak indah gitu ya. Tapi ketika kita sudah mendapatkannya, apa iya seindah atau sebagus atau sebutuh seperti yang kita pikirkan betul-betul tadi itu? Ternyata kebanyakan sih tidak. Siapa yang pernah mengalami begini? Membeli pada awalnya itu begitu menggebu-gebu ingin sekali membeli. Begitu sudah dibeli, kemudian menyesal. Ngapain ya saya beli ini ya? Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Kalau saya pernah gitu ya, saya pernah bukan sekali dua kali, tapi juga cukup sering gitu. Saya pernah mengalami seperti itu. Apakah itu barangnya dalam bentuk buku gitu ya, karena saya suka juga dulu itu pokoknya kalau jalan-jalan ke mall, saya karena hobinya itu baca, larinya itu ke toko buku. Kalau sudah melihat buku, itu nggak peduli, buku itu memang saya butuhkan atau tidak, pokoknya itu ada, penulisnya itu saya suka, atau misalkan, bentuk cover-nya itu saya suka, itu, ada dorongan tuh pingin memilikinya, ya, beli gitu ya, beli gitu. Kalau belum punya alokasi dana untuk itu, eee, saya simpan betul-betul, nanti
ketika alokasi dananya sudah oke, saya beli. Tapi apakah pasti kemudian saya butuhkan dan setelah itu saya betul-betul bahagia memiliki buku yang saya inginkan itu? Ternyata enggak. Sering kali terjadi seperti itu. Seringkali istri saya sudah memperingatkan ya, karena jadinya rumah itu kok malah ngumpulkan buku, bukan masalah apa, akhirnya itu jadi apa namanya, kayak mengumpulkan debu juga akhirnya. Ya, itu yang protes dari istri saya itu seperti itu. Nah, itu yang saya pernah alami. Mungkin teman-teman juga mengalaminya juga. Ya, ini ada beberapa teman juga thank you. Ya, mmm, ya, sharing-nya ya. Thank you, Mbak Nidia, Mbak Erni gitu ya, Mbak Linda gitu ya, dan lain-lain. Oke, jadi nasihat guru kita, Bing Juren Boce, mengatakan bahwa keserakahan dan ilusi memperkuat satu sama lain ya dalam dalam suatu lingkaran setan. Semakin kita terjerat dalam ilusi tentang kebahagiaan yang bersifat eksternal, ya, semakin besar pula keserakahan kita untuk memiliki hal-hal tersebut. Jadi begitu kita itu berpandangan bahwa kebahagiaan kita itu ada di dalam barang tersebut, oke, maka semakin besar pula keserakahan kita untuk memiliki hal-hal tersebut. Ya, ada dorongan untuk itu. Sebaliknya, semakin kita mengurangi keserakahan kita, semakin mudah pula kita melihat keberadaan ilusi dan memahami realitas yang sebenarnya. Jadi, ketika kita tidak menyadari akan bahayanya dari sikap serakah kita tersebut, maka kita akan terhanyut dan terjerat, dan semakin terjerat pada akhirnya ya ujung-ujungnya kita menyesal karena apa yang kita sudah dapatkan itu ternyata tidak seperti apa yang kita butuhkan, tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti apa yang kita um, pikirkan gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Oke. Terus apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Dan di sini guru kita juga mengatakan bahwa sebaliknya semakin kita mengurangi keserakahan kita, jadi yang penting di sini adalah kita bertindak atau bersikap mengurangi keserakahan kita, semakin mudah pula kita melihat keberadaan ilusi dan memahami realitas yang sebenarnya. Jadi dengan kita mengurangi keserakahan kita, maka kita bisa melihat keberadaan ilusi dan memahami sesungguhnya barang yang kita tadi lihat itu realitasnya itu seperti apa sih. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka akan baik pula buat kita untuk tidak terdorong, tidak terhanyut setiap kita ke toko, ke mall gitu ya. Terus kemudian kita terhanyut untuk melakukan atau bersikap seperti itu lagi, yaitu melihat ini, pingin itu, mau ini, mau itu, ya, dan seperti itulah kurang lebihnya, ya. Nah, berikutnya apa yang perlu kita lakukan, gitu ya? Lagi-lagi guru kita juga mengatakan dan memberikan jalan keluarnya bahwa meditasi itu sangat membantu kita mengatasi keserakahan dan ilusi. Melalui meditasi, kita dapat mengembangkan kesadaran diri dan mengurangi pengaruh dari dorongan-dorongan yang tidak sehat dalam pikiran kita. Dorongan-dorongan itu adalah keinginan-keinginan yang tadi itu, ya, keinginan-keinginan untuk memiliki, keinginan-keinginan untuk mendapatkan, ya. Nah, dengan meditasi kita bisa mengembangkan kesadaran diri dan mengurangi pengaruh tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan berlatih bersama-sama begitu ya untuk bagaimana kita mengembangkan kesadaran diri kita melalui, karena topik kita malam hari ini adalah bagaimana kita bisa bersahabat ya
bersahabat dengan monkey mind kita yang ingin ini, ingin itu, melalui benda-benda, melalui bentuk-bentuk yang dilihat. Jadi kita pada malam hari ini akan berlatih menggunakan objek bentuk, gitu ya. Oke. Nah, kita kan pakai objek, pertama-tama kita gunakan satu objek ya, satu-satu begitu ya. Jadi tidak dalam jumlah yang langsung banyak gitu. Kita fokus pada satu objek, satu objek, satu objek. Oke, teman-teman, apakah udah siap nih untuk kita memulainya? Siap ya? Ya, sekarang siapkan dulu postur meditasinya. Ya, kita akan menggunakan objek bunga yang saya pegang ini. Apakah gambar bunganya bisa tertangkap dengan baik atau terlihat dengan baik di layar teman-teman? Bisa Pak Ema, Oke, thank you. cuman jangan Ya, digerak-gerakin, jadi blur. oh, iya, 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 iya. Oke, kalau begini oke. Sangat oke. Atau saya mesti bentar-bentar video saya yang saya pindahkan. Hmm, oke, nah kalau begini oke ya. Oke, Ya, ya teman-teman, kita akan mulai dengan objek bunga yang ada di depan ya, di depan layar kaca layar Anda, gitu ya. Nanti saya akan mengganti, gitu ya. Tapi pada saat saya mengganti, saya tetap akan memandu Anda dengan instruksi yang jelas, begitu. Jadi kita akan menggunakan satu objek, satu objek, satu objek. Oke, oke, teman-teman. Sekarang siapkan postur tubuh Anda, postur meditasi Anda. Tegak luruskan tulang punggung dengan longgar dan rileks. Untuk latihan kita dengan objek bentuk ini, mata kita tetap dalam kondisi terbuka. Kita tidak perlu tergesa-gesa untuk masuk atau bermeditasi dengan objek bentuknya. Kita bisa rilekskan batin kita. Sekarang bawa kesadaran bersama dengan indera mata kita, melihat benda yang saya pegang ini, yang ada di depan layar Anda, kaca layar Anda. Sadari bentuk dan warnanya saja.
Kita tidak perlu menganalisa bunga apakah ini, bahkan benda apakah itu. Kita tidak perlu melihat secara detail. Kita hanya menyadari bentuk dan warnanya saja. Tidak menilai, tidak mengartikan apa-apa, hanya melihat, menyadari bentuk dan warna. Tidak masalah jikalau ada pikiran yang mampir, datang, dan pergi. Kita cukup bawa kembali kesadaran kita menyadari bentuk dan warna yang ada di depan layar kaca kita. Oke, sekarang saya akan ganti objeknya. Kita akan menggunakan objek yang berbeda. Kita cukup menyadari bentuk dan warna. Menyadari apa yang kita lihat, bentuk dan warnanya. Kesadaran bersama dengan mata, bersama dengan objek yang kita lihat. Tidak menganalisa, tidak menilai, namun kalaupun ada pikiran yang menganalisa, pikiran kita yang berimajinasi pada hal yang lain, tidak perlu diblok, tidak perlu juga kita terhanyut, cukup kita bawa kembali kesadaran kita bersama dengan objek ini. Kita sadar, kita tahu sedang melihat bentuk dan warna.
Oke, saya akan pindah lagi, ganti lagi dengan objek bahwa kesadaran kita bersama mata melihat objek, bentuk, dan warna di depan, namun kita tidak menganalisa, tidak menyelidiki apa yang kita lihat. Kita cukup sadar saja akan bentuk dan warnanya. Oke, saya akan ganti lagi. Kita bawa kesadaran kita bersama dengan objek yang kita lihat, bersama dengan bentuk dan warna. Hanya sadar melihat saja. Oke, kita sekarang mengistirahatkan batin kita apa adanya, tidak lagi memegang objek apapun, kita hanya mengistirahatkan batin kita secara alami, apa adanya. Tidak bermeditasi, juga tidak terhanyut. Hanya rileks saja. Rileks apa adanya. Oke, cukup. Ya, bagaimana teman-teman pengalaman dengan meditasi ini? Kita sekarang buka forum diskusinya ya, sharing. Silakan teman-teman, Ya, kalau kalau ada ada ya. yang mau menanyakan secara langsung, boleh raise hand, silakan nanti Ko Brian akan bantu untuk unmute ya. Udah bisa mute sendiri kok. Oh, Silakan teman-teman kalau yang mau bicara. ya. Ini ada beberapa yang berbagi pengalaman ya, Ko Brian. Iya, Ada yang bagus banget. sempat ngantuk, tapi bisa jelas membedakan bentuk dan warna, ada pikiran untuk melepas, badan hangat, ada yang lebih fokus. Ya, oke. Bedakah teman-teman ketika teman-teman melihat
bentuk itu apa adanya dengan ketika teman-teman melihat bentuk tapi mengartikan. Jadi kayak misalkan nih ya, saya tadi terakhir kan bahwa satu bentuk ini apa ini ya? Ayo, Silakan menurut Anda ditebak. ini apa? Saya bilang Keranjang. Oke, keranjang. saya bilang keranjang, gitu ya. Terus ada lagi nggak yang bentuk ayam? Oke, bentuk keranjang ayam, keranjang ayam gitu ya, bentuk ayam. Oke, macam-macam gitu ya, macam-macam. Teman-teman setiap dari Anda memberikan makna kepada apa yang Anda lihat ini berdasarkan pengalaman pasti, berdasarkan pengalaman atau data yang sudah Anda miliki. Begitu melihat benda yang ada di yang saya pegang ini, maka data itu yang Anda pakai untuk memberikan pendapat, ya. Oh, itu bentuk ayam karena Anda mungkin pernah melihat ayam yang seperti ini gitu. Oh, itu keranjang karena mungkin lebih detail lagi melihat rajutan dari rotan ini ya, rotan imitasi ini. Nah, boleh nggak kalau juga ada yang mengatakan, oh itu kan tempat tisu gitu ya, tempat tisu dengan keranjang tisu gitu ya. Memang ini bisa difungsikan untuk tempat tisu gitu ya. Jadi yang tadi saya tanyakan, yang ingin saya ajak teman-teman berdiskusi adalah perbedaan antara ketika kita melihat benda itu apa adanya dengan melihat benda kita berikan makna. Bisa kita diskusikan itu. Apa bedanya yang ada di dalam diri Anda, ya, yang Anda rasakan ya. Ketika melihat benda itu apa adanya dibandingkan melihat benda itu terus Anda maknai. Nah, perbedaannya itu ada di mana? Pada diri Anda itu mengalaminya itu apa gitu. Yuk, silakan Anda memberikan opini Anda. Oke. Oke. Kalau dimaknai sama seperti menilai, teman Kimi. Oke, capek pikiran kalau dilihat secara detail. Ya. Apalagi ada nggak eh, yang merasa seperti begini? Kalau kita melihat benda itu apa adanya, maka rasanya kita ini tidak terhanyut walaupun benda itu kita bagus gitu ya. Misalkan benda itu sangat bagus sekali gitu ya. Tapi ketika kita melihat dia itu, benda yang kita lihat itu apa adanya, ya udah, karena kan itu apa adanya gitu. Tapi kalau misalkan benda itu kita lihat dengan kita maknai, kita punya pikiran, wah kalau saya memiliki itu membuat diri saya menjadi lebih berharga. Kalau saya pakai benda itu, saya akan lebih percaya diri. Kalau saya pakai benda tersebut, saya lebih kelihatan wah, gitu ya. Ini belum memiliki ini, tapi kita sudah memiliki gambaran karena makna itu tadi kan, kita bisa lebih berharga, kita lebih percaya diri, kita lebih wah, gitu ya. Maka ketika itu terjadi, tidakkah kemudian muncul adanya dorongan ingin memilikinya? Menurut Anda gimana? Ya, ada dari Dokter Teki ya. Tidak ada rasa tertarik karena lihat apa adanya seperti boneka monyet tersenyum. Ya, itu ketika melihat apa adanya mungkin ya. Tidak ada rasa ingin memiliki.
itu ketika apa? Tidak ada rasa ingin memiliki. Ya, ada yang mengatakan emosi gak main jadinya ketika melihat apa adanya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, apa yang dikatakan oleh guru kita ternyata memang benar kan ya, bahwa apa yang beliau katakan ketika kita praktekkan, kita akan mendapatkan sebuah insight, kita jadi terang, kita jadi membuktikan secara pengalaman bahwa oh ternyata benar ya, kalau kita itu lihat apa adanya, tidak terdistract untuk terhanyut melihat ini, melihat itu, tidak terhanyut seperti itu, ternyata tidak ada dorongan untuk membuat kita itu jadi emosi memilikinya. Setuju ya, teman-teman ya? Seperti itu yang kita alami ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan latihan satu kali lagi, tapi yang kita praktekkan itu lebih pada seperti kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Kita akan gunakan penglihatan kita, kita melihat apa saja yang ada di sekitar ruangan Anda. Ya, melihat apa saja yang ada di sekitar ruangan Anda, teman-teman. Jadi kalau di sekitar ruangan Anda ini kan pasti banyak ya. Nah, bagaimana kita, walaupun kita sudah tahu benda-benda yang ada di depan kita, tapi bagaimana kita tidak terdistract, ya, tidak terdistract untuk berpindah-pindah pada objek-objek yang lain. Jadi nantinya teman-teman itu melihat ke depan di dalam ruangan Anda apa adanya, terus ketika Anda fokus pada satu objek, maka bawa kesadaran untuk melihat objek tersebut. Jadi terserah Anda mau pilihnya itu apa, gitu ya. Nah, setelah Anda melihatnya, maka sadari apa adanya tanpa memberikan makna. Ya, kita akan praktekkan itu. Oke, kita akan praktekkan bersama-sama. Sekarang siapkan postur meditasi Anda, tegak luruskan tulang punggung dengan longgar. Rilekskan tubuh Anda. Mata tetap dalam kondisi terbuka. Kita istirahatkan terlebih dahulu batin kita apa adanya. Kita tidak bermeditasi, namun kita tidak terhanyut juga. Oke, sekarang silakan teman-teman melihat ke depan, boleh ke samping kanan, boleh ke samping kiri, boleh. Anda bebas untuk melihat apa saja yang ada di depan Anda. Ketika Anda sudah menentukan ada satu objek yang Anda lihat, maka berhentilah di situ, bawalah kesadaran Anda menyadari objek itu apa adanya, bentuk dan warnanya saja.
kita tidak menolak akan penglihatan yang ada di sekitar, namun kita juga menyadari satu benda yang ada di depan kita yang kita lihat apa adanya. Kita menyadari bentuk dan warnanya. Oke, sekarang kita bisa geser penglihatan kita pada sisi yang lain. Sadari atau bawa kesadaran Anda bersama dengan objek yang Anda lihat. Sadari bentuk dan warnanya saja. Tidak menganalisa, tidak menilai. Kita bisa berpindah lagi posisi. Bawa kesadaran kita pada objek yang kita lihat. Bawa kesadaran kita bersama dengan bentuk dan warna pada objek yang kita lihat. Oke, kita kembali lagi pada posisi semula. Kita lepaskan objek-objek yang kita lihat. Kita istirahatkan batin kita apa adanya. Beristirahat secara alami tanpa dibuat-buat. Tidak bermeditasi dan juga tidak terhanyut. Oke. Cukup? Ya, teman-teman, apa yang baru saja kita lakukan ini, itu adalah dalam rangka kita memanfaatkan atau menggunakan objek yang kita lihat untuk mengenali kesadaran kita. Jadi, dengan kita hanya bersama dengan bentuk dan warnanya, maka kita sudah mengenal, kita tahu, kita mengenal kesadaran diri kita. Dengan kita mengenali kesadaran diri kita, maka kita terbebas atau kita berada di luar arus keserakahan kita. Yang biasanya sukanya itu mendorong-dorong kita untuk beli ini, beli itu, beli sesuatu yang tidak tentu kita butuhkan, gitu ya, bukan kita butuhkan tapi kita inginkan. Dan pada ujungnya kita menyesal, terlebih-lebih kalau dana kita itu sangat terbatas, gitu ya. Itu akan menambah penderitaan, akan menambah permasalahan pada kesehatan finansial di dalam keluarga kita. Oke, teman-teman,
kita sudahi latihan dan diskusi kita pada malam hari ini. Maaf, ada keterlambatan 2 menit. Kita segera menutup latihan ini. Semoga bermanfaat, semoga membawa manfaat, dan berikutnya akan ditutup dengan dedikasi oleh Ko Brian. Silakan Ko Brian. Wah, terima kasih Pak Emma. Ini sesi yang sangat bagus sekali. Kita mulai bisa menyadari bahwa apa yang kita lihat sebetulnya bukan sesungguhnya yang kita lihat. Kita rasakan ada sesuatu um, yang memberikan makna atau memberikan label gitu ya Pak Emma ya. Iya, Oke, terima manfaat kasih. yang sangat bagus sekali bisa dapat sharing dari Pak Emma. Oke, sekarang apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, coba kita dedikasikan selain dari diri kita sendiri, coba kita dedikasikan manfaat yang kita dapatkan kepada orang yang kita cintai, kepada orang dekat kita, kepada semua makhluk. Mari kita dedikasikan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dan membaca dedikasi penutup sebanyak 1 kali. Melalui kekuatan dari praktik belas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih Pak Emma, terima kasih semuanya teman-teman yang hadir. Sampai Terima jumpa kasih Ko kembali. Brian. Ya, terima kasih teman-teman semua yang hadir bersama, berlatih bersama ya. Dengan berlatih bersama ini manfaat dan dampaknya itu sangat positif dan sangat besar sekali. Jadi guru kita selalu berpesan bahwa kalau kita bisa berlatih bersama begini, itu manfaatnya itu luar biasa, sangat luar biasa. Jadi terima kasih atas kehadiran Anda. Sampai ketemu di latihan yang lainnya.